Apa kabar yang hari Senin mau kerja? Semangat Bapak Ibu, kita sampai di akhir bulan Maret. Yang baru balik liburan, selamat datang kembali. Welcome to reality. Yang lagi masih liburan, seneng banget bisa ada di sini juga. Sepanjang bulan Maret ini di CLCC kita bicara tentang blessed to be a blessing. Kami meyakini bahwa dalam bersama dengan Tuhan, di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, kita diberkati begitu melimpah. Tapi berkat itu bukan berhenti di kita, tapi untuk kita salurkan, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, kita udah banyak bicara itu sepanjang bulan Maret ini. Kita akan segera masuk ke bulan April. Di bulan April, minggu depan kita masuk ke Minggu Paskah. Bapak Ibu Saudara, kita ada perayaan Jumat Agung, ada perayaan Paskah di hari Minggu. Kami ajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya keluarga, teman-teman yang bisa mungkin kesempatannya diajak untuk datang beribadah, untuk dengar berita Injil tentang karya keselamatan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sepanjang bulan April juga ada Life Changing Month, nanti ada pengumuman-pengumumannya silakan diperhatikan. Kalau ada yang bisa ikut kelas, ya belum daftar, ada masih kesempatan silakan mendaftar. Ya kami senang sekali bisa belajar bersama-sama ya dengan Bapak Ibu Saudara di CLCC ini. Oke, kita akan mulai dengan agak berbeda di pagi hari ini karena kita bicara tentang hidup menjadi berkat. Kita kadang perlu contoh dan contoh bukan berarti harus segalanya luar biasa, bisa jadi sangat sederhana, sangat applicable, sangat bisa diaplikasikan sehingga kita mau menunjukkan bahwa melakukan dan melaksanakan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang adalah hak segala bangsa ya. Adalah semua orang bisa melakukannya. Kalau hati mereka mau, mereka digerakkan Tuhan dan mereka melakukannya, itu akan jadi berkat banget. Jadi hari ini kita ada dua teman kita, jemaat, teman-teman juga mungkin sini ada yang datang sengaja malah untuk kasih support ke mereka. Akan share pengalaman tentang bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka punya, kesempatan, bahkan kesukaan juga untuk bisa melayani Tuhan dan membagikan kasih kepada orang lain. Mari beri sambutan yang hangat buat Kozeri dan Cisela. Boleh, silakan maju ke depan. Iya, baik. Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu Saudara, mereka katanya grogi banget. Jadi mari kita kasih yang agak lebih hangat lagi boleh? Terima kasih. Oke. Silakan duduk ya, Cisela sama Kozeri. Saya dengar Cisela dulu sebelum nanti ke Kozeri. Saya dengar Cisela ini melakukan apa yang Cisela lakukan itu start dari apa yang biasa dilakukan malah sebenarnya, yaitu kesukaannya ya main medsos juga gitu kan ya, dan juga nge-gym segala gitu. Nah, boleh cerita Ci dari gimana cara, apa yang Ci lakukan lewat dua hal itu atau bagaimana mulainya, asal mulainya? Ya, disclaimer ya, saya tuh sebenarnya bukan influencer, cuma ibu rumah tangga aja yang kebetulan seneng connect sama orang-orang dan seneng ini sih punya kebutuhan di tempat gym. Iya. Sebetulnya awal mulanya tuh cuma ingin menceritakan kasih Tuhan dalam hidup saya gitu. Nah, waktu itu Ko Andi sempet cerita sesuatu sih yang saya ingat sampai hari ini, bahwa kalau kita ketemu sama orang random tuh dipertemukan itu tuh waktunya nggak lama dan kita bisa melakukan apa sih saat itu untuk menceritakan kasih Tuhan atau membantu. Nah, kalau pertanyaannya dari apa yang saya lakukan di medsos, saya sih di tempat gym sebenarnya cuman melakukan yang saya bisa aja, misalnya menjalin pertemanan secara sengaja jadi, gitu. Cuma berteman aja gitu ya, kayak biasa aja Ya, gitu. jadi nyapa, senyum, coba ajak ngobrol. Iya. Terus saya juga biasanya kan di kelas-kelas tuh suka ada foto bersama. Nah, saya tuh suka bikinin konten-kontennya. Jadi cara saya terkoneksi sama orang ya begitu sih. Oke. Kalau di medsos ngomongin apa Ci kalau gitu? Keseharian aja. Keseharian aja ya? Iya, jadi saya tuh keseharian aja saya cerita. Kadang-kadang saya suka bawa firman Tuhan, tapi nggak pakai Matius, Markus dan kawan-kawannya sih. Jadi cuman prinsip-prinsip kebenarannya aja. Jadi saya ceritain kehidupan saya sama pasangan, sama anak gitu. Yang nggak ngomongin orang sih gitu. Dan dari situ ternyata ada yang nyangkut ya gitu ya, ada yang
ngontak balik, ada yang nge-DM, Iya. ada yang nanya gitu kayak gitu. Jadi ada yang komen gitu dan mereka teh jadi suka curhat sama saya. Oke. Curhat tentang masalah pasangannya, Oke. masalah anaknya, Oke. masalah pertemanan, sampai bahkan masalah ini sih. Mereka sampai tanya gimana arti keselamatan di kekristenan katanya. Saya juga pernah ngalamin pertanyaan di medsos, cuma kan suka takut ya, dan apalagi kadang-kadang orang kasih komen, ya komennya suka ada yang, ya you know teman-teman ya, netizen Indonesia kan sadis-sadis ya kalau komen itu. Apa sih tantangannya mungkin ngadapin apa mungkin juga dan dicurhatin masalahnya, ya kita kan nggak tahu ya, orang random ya tiba mau curhat mungkin masalahnya bisa jadi gede-gede banget. Apa mungkin yang dihadapi selama ini masalahnya? Jadi tantangannya sih yang pertama ego rasa males saya ya. Karena harus keluar dari zona nyaman. Untuk berkorban waktu, tenaga, betul, ya. Dengan kesibukan sehari-hari yang cukup padat juga sih. Iya. Dan untuk dengerin curhat orang tuh memang butuh energi Betul, untuk betul. ngasih telinga tuh. Iya. Nah di situ ya saya ini sih cuman mau melakukan aja. Gitu. Terus yang lebih menantang itu sebetulnya waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit sih, yang di luar saya bisa jawab. Karena saya juga nggak sepaham itu. Oh kayak apa? Agama gitu, kayak ngomongin Iya. agama. Oh, oke. Terus kalau itu gimana? Kan kalau ngeblank atau kadang-kadang saya juga kalau dengar orang yang curhat sama saya terus otak udah panik gitu kan ya, kasih solusi Ariel, kasih solusi, aduh nggak punya, aduh berat banget, susah banget masalahnya. Ngechat GPT dulu atau gimana gitu, ngapain waktu itu, waktu ngadepin masalah gitu, aduh ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, masalahnya terlalu besar, Cici ngapain kalau gitu? Ya, saya next pertemuan itu saya coba dampingi untuk ketemu sama orang-orang yang lebih paham sih. Orangnya paham, oke. Jadi saya kontak, saya coba dampingi, jadi kita diskusi bersama gitu. Nah di situ malah saya merasa kok jadi saya yang terberkati ya lewat diskusi mereka. Saya juga baru tahu ternyata gitu ya. Susah nggak sih Ci ngelakuin kayak ginian? Apa mungkin kalau orang pengen, ya saya juga sering tuh nge-gym, sering gitu, tapi suka takut gitu. Sebenarnya perlu apa sih kita untuk bisa ngelakuin ini semuanya? Ya, yang saya lakukan sih cuman belajar buka hati, mau peduli dulu sama orang-orang yang Tuhan pertemukan, sisanya Tuhan yang kasih jalan dan hikmatnya. Oke ya gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian yang juga mungkin sama kayak Cisela punya kenormalan hidup kita itu selalu bisa jadi sarana untuk kita jadikan berkat buat orang lain, tapi ya kita harus hatinya mau terbuka gitu ya, mau share itu ke orang lain. Nah dari sini beralih ke Kozeri. Kozeri punya ceritanya agak lebih berbeda Bapak Ibu ya. Dari kenormalan hidupnya Cisela, kita beralih ke Kozeri yang saya dengar Kozeri pelayanannya ke penjara. Nah gitu ya, nah ngapain sih kok, mengapa perlu sampai ke penjara kok? Kenapa saya melakukan ke penjara Iya, gitu? betul. Karena waktu itu pas tahun 2016 saya pernah masuk penjara. Nah pas lagi masuk penjara itu kan tertekan banget ya, stres banget. Hidup udah gak pasti, masa depan juga gak pasti gitu. Terus di sana tuh seminggu sekali pas hari Rabu tuh ada hamba Tuhan yang datang untuk ngasih pelayanan penjara gitu. Untuk bagian firman Tuhan. Jadi sangat-sangat tertolong dengan hamba Tuhan yang datang dan ngasih harapan walaupun sedikit, dan kita harus ngalamin di dalam dulu kan. Harus dikurung dulu gitu. Sangat terbantu, dan waktu itu saya berjanji sama Tuhan kalau nanti saya keluar saya mau pelayanan penjara juga. Jadi saya nempatin janji saya sama Tuhan gitu. Ya, jadi karena dulu waktu dalam kondisi seperti itu ada yang melayani, ada yang mau peduli, begitu bisa keluar mau melakukannya juga gitu kayak. Buat kami ini banyak yang awam ya kok ya, mungkin juga jemaat banyak yang nggak tahu. Kalau kita pelayanan ke penjara itu kerjaannya ngapain sih? Apa yang kita lakukan waktu itu? Apa yang kau lakukan untuk pelayanan ke penjara? Yang saya lakukan itu saya banyaknya mendengarkan, menanyakan kenapa mereka sampai masuk penjara gitu. Terus nanya keadaannya sampai sekarang gimana. Udah gitu kebanyakan saya men-sharingkan ayat-ayat firman Tuhan dan apa sih yang saya lakukan waktu lagi di dalam penjara juga. Oh gitu. Jadi supaya menguatkan mereka juga. Karena kalau enggak
24 jam juga mereka ngomonginnya kasus hal yang negatif terus. Jadi harus ada yang hal positifnya juga gitu. Jadi saya sangat menguatkan dan supaya mereka bisa mengenal dan lebih ngalamin Tuhan juga sih di sana. Kalau enggak ya lebih jatuh lagi gitu. Udah berapa lama kok ngerjain kayak gini? Saya pelayanan dari 2017 sampai sekarang, jadi hampir 9 tahun. 9 tahun ya. Udah kemana aja kok? Udah ke penjara mana aja nih kok? Kalau di Bandung kantor polisi udah hampir semua, ke Polda, Polrestabes, Cihapit semua udah gitu. Kalau lapas udah ke Kebonwaru, Bancai, Sukamiskin, Cianjur, Cirebon, Gunung Sindur, udah hampir semua lah kecuali Nusa Kambangan belum. Iya. Nusa Kambangan belum. Belum ya. Mau kok ada jalan mau ke sana Belum, kok. nggak usah, terlalu jauh. Iya. Ini yang saya suka dengar juga dan mungkin juga mungkin bisa bantuan Kozeri jelasin juga ceritakan. Sering cerita dengar orang-orang tuh kalau masuk penjara tuh sangat mungkin masuk lagi. Ini udah melayani sekian lama, apakah Koko melihat hasil misalkan dari pelayanan Koko selama ini juga? Kalau pelayanan penjara kan kita nggak bisa lihat hasilnya langsung ya. Jadi gimana Tuhan nanti menyentuh mereka sendiri, pribadi demi pribadi gitu. Nah kalau yang saya langsung anjurkan sih mereka supaya suruh baca Alkitab, suruh belajar berdoa, suruh menyerahkan seluruh kasusnya dan kehidupannya sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa buat apa-apa lagi kecuali cuma menyerahkan sama Tuhan aja sih. Ya hasilnya sebenarnya pas kita dibantuin sama teman-teman CLCC, nah banyak teman-teman warga binaan yang di Sukamiskin dan di Bancai gitu, mereka terkesan dengan cara kita ibadah dan worship kita gitu. Dan mereka juga pas nanti keluar mau beribadah juga bersama kita gitu di CLCC gitu. Ya, berarti mungkin di sini ada teman-teman juga yang dulu buah pelayanannya Kozeri dan teman-teman gitu ya. Tapi betul saya setuju sekali bahwa memang kadang-kadang nggak segera ya hasilnya ya. Ya tapi Kozeri tetap mau melayani nih kok ya. Belum mau berhenti kan ya? Belum. Gitu ya. Jadi ya itu Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat bagaimana kita bisa melayani dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Ini bukan sesuatu yang harus kita kayak bahkan seperti harus tersisihkan banget kayak Cisela, dan juga ketika kita melayani bisa berangkat dari masa lalu kita dan juga biarpun hasilnya nggak langsung kelihatan tapi tetaplah kita lakukan gitu ya. Gitu. Oke, itu cerita mereka Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banget Cisela sama Kozeri. Mereka bakal 4 kali kebaktian Bapak Ibu. Saya cuma 2 kali khotbah. Nanti 3-4 sama Randy Douglas, tapi mereka bakal 4 kali. So kita kasih semangat buat mereka ya. Terima kasih pelayanannya. Silahkan duduk kembali. Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mau tertarik, misalkan iya saya juga tadi kayak Cisela mungkin pengguna medsos, melakukan suatu hobi, boleh tanya-tanya ke dia gimana mulainya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah juga tertarik mau ikut serta dalam pelayanan ke penjara, CLCC kita punya tim, ada Kosurya, ada Marshall, ada Bang Bastian, juga ada Kozeri yang akan bisa nemenin. Nggak sendirian kok diutus ke dalam ya, tenang aja bakal ada timnya juga yang melayani. Nah itu sepanjang bulan ini kita coba untuk ajak semua orang untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita bagikan. Bahwa kita diberkati bukan untuk berhenti di kita tapi untuk jadi berkat buat orang lain. Nah hari ini saya mau ajak untuk khotbahnya, saya mau ajak Bapak Saudara untuk lihat saya kasih judul orang benar, ya, orang benar, dan ayatnya akan diambil dari Amsal, okay, orang benar. Ya. Dari Amsal 10 ayat 11 ayat 10 sampai 11. Hanya 2 ayat, saya akan undang Bapak Ibu Saudara untuk baca bersama-sama. Siap? Oke, 1, 2, 3. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau baca kitab Amsal itu adalah kitab yang isinya pepatah-pepatah bijaksana, tapi pepatah bijaksana ini bukan berlaku seperti janji. Jadi kalau kita baca jangan langsung dibilang diambil plak ketiplak bulat-bulat bilang oke, pasti jadi gitu. Karena emang sifatnya bukan sebagai sebuah janji kalau kamu ngelakuin ini kamu pasti akan melakukan ini. Bukan rumus hidup sukses, bukan rumus seperti itu. Dia adalah semacam kebenaran umum yang kita mengerti
yang perlu tempat dan waktu yang tepat untuk bisa kita terapkan. Jadi misalkan di bahasa Indonesia kan kita tahu hemat pangkal kaya. Nah semua orang tahu juga untuk jadi kaya nggak cukup perlu hemat doang kan ya. Tapi kita mengerti hemat pangkal kaya itu benar gitu ya, benar. Ada kebenaran di dalamnya. Nah seperti itu juga lah waktu kita membaca Amsal. Nah Amsal juga disusun demikian rupa, misalkan kalau saudara baca, bila orang benar mujur berialah kota. Itu sebuah prinsip yang dia mau sampaikan. Kemudian dan bila orang fasik binasa gemuruhlah suaka. Seperti ada kontras. Nah di dua ayat ini dikontraskan antara orang benar, orang jujur dengan orang fasik. Dan kalau kita lihat orang benar itu kalau dia dapat sesuatu yang diberkat, kalau dia mujur, kalau dia diberkati, banyak orang yang merasakannya ya. Jadi dia nggak cuma dirasakan oleh dia pribadi, tapi bahkan konteksnya apa? Kota, orang-orang banyak. Nah ayat ini jadinya kalau kita sedikit main ke bahasa aslinya, orang benar itu di bahasa Ibrani sadik. Sadik. Ya. Kalau ada padanannya mirip sama ini adalah bahasa Arab itu sidik. Nah, ada yang mungkin kenal teman kantor namanya sidik. Nah itu walaupun artinya agak menariknya, artinya sidik adalah mujur. Jadi bagus ya ayatnya, orang benar, sadik itu sidik ya. Orang kemujuran ya, orang benar mujur maka orang-orang bersuka cita. Nah tapi artinya juga bisa dikembangkan jadi orang yang secara status dan tindakannya sesuai standar Tuhan. Ya, benar, dia sesuai dengan standar Tuhan. Nah orang jujur itu Yashar. Yashar. Ya, dekat dengan nama lain mungkin yang saudara pandangkan nama Yasir. Tahu Yasir, orang mungkin punya kenalan tetangga namanya Yasir. Ya. Nah Yasar ini artinya orang jujur, kalau Yasir itu saya lupa mulia atau apa gitu ya, mirip seperti itu juga. Nah orang yang hidup lurus, jujur, berintegritas dalam hubungan dengan sesama. Ya. Ada yang lagi pengen punya anak kembar, ya boleh kasih namanya ya, Sadik dan Yasar gitu ya. Ya jangan Xavier, Vincent gitu kan ya, gitu. Jessica itu nama favoritnya orang Cindo, tanya Bapak Ibu, saya nggak tahu tuh dari internet ngomong gitu, ya. Jessica di sini, halo Jessica, ya, ada pasti ada 4-5 Jessica mungkin di sini, gitu ya. Ini gambaran bahwa orang sadik pasti yasar, gitu ya. Orang benar pasti jujur. Itu gambarannya tentang ayat ini. Dan Tim Keller, seorang pendeta pengkhotbah sudah meninggal dunia, menulis berikut tentang orang benar. Orang-orang benar dalam Alkitab Amsal secara definisi adalah mereka yang bersedia mengalah demi komunitas. Ya, mereka menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan mereka sendiri. Kemudian juga sedangkan orang-orang fasik adalah mereka yang mengedepankan kebutuhan-kebutuhan ekonomis, sosial dan pribadi mereka dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas. Jadi bedanya orang benar adalah orang yang menempatkan kepentingan komunitas mereka lebih tinggi daripada kepentingan mereka sendiri. Mereka nggak memandang bahwa it's all about me. Sementara orang fasik menariknya, dan mungkin kalau terdengar oh yang orang benar kayak gitu emang, orang baik tuh kayak gitu. Yang menarik orang fasik itu bukan digambarkan sebagai orang yang pemuja berhala, ya penyembah setan, nggak percaya agama, bukan itu. Yang menarik bahkan menurut Alkitab digambarkan orang fasik adalah orang yang gak peduli sama orang lain, lebih mengedepankan kepentingannya sendiri. Jadi biarpun kita mungkin mengaku beragama, tapi kalau kelakuan kita pada zaman itu paling tidak mungkin. Bahwa kita kelakuannya lebih mementingkan diri sendiri, orang bilang apa? Fasik katanya. Ya. Kalau pakai bahasa yang lain lah kafir kayak gitu. Itu cara hidupnya kayak gitu. Mau bilang beragama sekalipun tapi kalau gak peduli orang lain, fasik mereka bilang. Ya, jadi keberadaan orang benar itu dirasakan dari kepeduliannya pada kesejahteraan lingkungannya. Makanya kalau dia mujur, kalau dia dapat berkat, kota bersuka cita. Karena mereka tahu ya orang ini akan membagikannya, mendistribusikannya. Intinya dia gak akan senang sendirian, banyak orang akan senang kalau dia mujur. Gitu. Jadi kalau dia mujur gak ada yang ngedoain yang buruk-buruk. Kenapa? Tenang, kita juga bakal kebagian berkat dia. Dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang kikir, dia bukan orang yang egois. Dia akan bagikan apa yang dia punya. Biarpun itu bukan berarti dia orang paling kaya atau paling hebat di seluruh komunitas tersebut gitu. Kemujuran dan berkat yang ia terima, ia salurkan untuk mewujudkan kepeduliannya. Karena orang benar ini sudah peduli dalam hatinya, waktu dia diberkati, waktu dia mujur, dia pakai itu untuk mewujudkan apa yang dia peduli itu. Sebaliknya orang fasik katanya dikenali dari keegoisan dan ketidakpeduliannya pada kesejahteraan lingkungannya. Bapak Ibu inilah gambarannya.
Tentu saja kalau bilang, oh bukannya orang benar tuh rajin ke gereja, suka baca firman Tuhan, berdoa. Tentu saja itu kami dorong. Kami sangat dorong Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kita melakukan itu. Tapi ada satu bagian ini yang mungkin kita belum cukup tekankan dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai orang yang telah dibenarkan oleh karya, kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa kita punya bagian yang perlu kita kerjakan. Yaitu menjadi orang-orang benar bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita. Nah, saya baca satu buku dari Amy Sherman, namanya Kingdom Calling, dan dia menulis sebagai berikut. Orang benar memandang kemujuran mereka bukan sebagai jalan untuk memperkaya atau memuliakan diri sendiri. Ya. Namun sebagai alat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semua orang memperoleh manfaat dari keberhasilan mereka. Itulah orang benar. Ya. Waktu kita merenungkan ini, coba renungkan. Apakah selama ini kemujuran kita, berkat kita, keberhasilan kita. Itu sesuatu yang jadi yang sukacita bagi orang lain. Atau selama ini cuma kita-kita aja yang bersukacita. Ya. Nah, waktu saya merenungkan tentang orang benar ini, akhirnya saya menyimpulkan juga orang benar adalah mereka yang menyadari bahwa mereka mereka telah diberkati untuk menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi. Itu yang kita bahas, renungkan sepanjang 1 bulan ini. Inilah cara hidup kita sebagai orang yang telah menikmati kasih karunia Tuhan. Bahwa kita menyadari itu, bahwa kita diberkati, diberkat dan kita dikasihi demikian rupa oleh Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain lebih lagi. Nah, bagaimana cara hidupnya? Bagaimana detailnya kalau kita turunkan atau kita coba lebih rinci? Lalu saya mencari-cari lalu saya menemukan satu bagian Alkitab dalam Mika 6 ayat 8. Tapi sebelumnya Mika itu kitab nabi kecil. Ya, disebutkan nabi kecil bukan karena badannya kecil. Tapi biasanya karena nggak terlalu panjang gitu ya isi kitabnya. Yeremia, Yesaya, Yehezkiel itu gede-gede, itu nabi besar tanya. Kenapa? Karena panjang-panjang, ada yang sampai 60 pasal, ada yang berapa puluh pasal. Tapi banyak sayangnya saya juga menemukan masih banyak orang yang belum pernah membaca kitab nabi kecil. Mika, Yoel, Nahum, Habakuk, Zefanya, Obadjah, ya. Banyak yang nggak tahu malah. Itu ada di Alkitab kita, iya ada. Ya. Tuhan juga memakai, itu menunjukkan bahwa Tuhan memakai nabi-nabi yang besar, tapi juga Tuhan memakai nabi-nabi yang kecil. Ada yang kitabnya cuma 1 pasal. One reading beres Bapak Ibu. Tapi Tuhan pakai. Seperti juga Tuhan bisa pakai orang-orang yang besar, yang punya kekayaan, punya akses, punya privilege banyak. Dan juga orang-orang yang kecil yang bahkan under privilege tanya. Yang gak terlalu punya hal-hal yang bisa mereka anggap, oh ini luar biasa banget dalam hidup saya. Enggak, Tuhan bisa pakai semua orang. Tapi ini yang menarik, nabi-nabi ini tidak berfungsi seperti nabi-nabi modern menurut saya. Jadi zaman sekarang banyak orang klaim dirinya prophet, ya, nabi, ya gitu. Lalu kemana-mana ngomongnya apa? Tahun 2026, tahun ini, 2027, tahun ini, 2033 bakal begini, ya tahun terobosan, breakthrough, kemerdekaan, berkat melimpah, bangsa-bangsa akan dicurahkan kepada tanganmu. Enggak, justru banyak nabi-nabi itu enggak ngomong tentang itu. Kalau kita baca nabi-nabi zaman Alkitab itu ya. Yang mereka banyak ngomong apa? Saudara kan cukup mungkin kaget. Seperti saya juga waktu saya pertama kali merenungkannya, ngebacanya benar-benar. Banyak nabi-nabi itu teriak apa? Ketidakadilan. Kamu orang miskin tapi tidak mau dipedulikan. Kamu kaya, kamu beribadat, kamu kira kamu suci, kamu saleh. Enggak, kamu bahkan tidak peduli, kamu korup. Gitu. Mereka banyak teriak seperti, mereka mungkin lebih mirip orang-orang pendemo. Cuma sendirian. Gitu. Ya, banyak di antara mereka akhirnya dibunuh, ya, dianiaya. Tapi mereka terus teriak apa? Ayo hidup benar. Mereka bukan peramal masa depan, pemberi prediksi tentang dolar, tentang perang. Bukan, mereka ngomong apa? Bertobat. Kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Mereka selalu teriak seperti itu. Dan banyak yang mereka kritik sebenarnya adalah bangsa Israel, orang Yahudi ini yang katanya ngakunya punya Tuhan. Tapi kok kamu perlakukan sama kamu seperti itu. Jadi menarik bahwa banyak sekali di Alkitab dihubungkan. Ibadah itu gak pernah cuma melulu tentang kumpul di ruangan. Kasih persembahan. Tapi apa? Bagaimana kamu perlakukan orang-orang lain dekat kamu. Termasuk mereka yang lemah. Ini juga yang Nabi Mika ngomong. Kalau saudara baca pasal 6 itu seperti Tuhan mau ngomong gini, jangan kasih korban-korban itu bukan itu yang aku pengen. Gitu. Ini yang aku pengen. Dia tulis apa? Hai manusia,
telah diberitahukan kepadamu. Berarti Tuhan udah ngomong. Ini bukan hal baru. Ini bukan kayak setelah sekian lama Tuhan merevisi omongannya. Enggak, ini from the beginning, dari awal Tuhan udah bicara. Apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. 3 hal. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3 hal ini. Yuk mari kita lihat 3 hal ini. Jika ini memang yang Tuhan minta dari kita sebagai orang yang telah dibenarkan dalam Kristus juga. Ayo kita lihat apakah yang maksudkan itu. Rendah hati di hadapan Tuhan seperti apa? Nah, saya berpikir, saya cari oh ya, orang rendah hati di hadapan Tuhan itu berharap sama Tuhan. Bukan berharap sama kekayaan, bukan berharap sama koneksi, bukan berharap sama apapun, sama properti, sama apapun, barang-barang apa yang kita punya, materi, bukan. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Makanya di CLCC kalau kami suka ngomong, pembicara suka pakai istilah, awas ya, selidiki berhala apa yang sedang kita layani. Hati kita lagi condong ke berhala mana. Artinya apa? Ingetin Bapak Ibu Saudara, jangan menaruh harapan. Saya pun jangan menaruh harapan apapun kepada yang bukan Tuhan. Hanya Tuhan harapan kita. Lalu juga apa? Percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara bilang Tuhan Yesus itu Tuhan saya, dia ngomong apa kita ikutin. Kita percaya. Ya. Ya, mungkin ada yang bilang, oh perintahnya susah. Iya, dan mungkin bilang, iya itu gak enak banget buat saya. Iya, tapi saya percaya Tuhan kasih perintah ini, Tuhan akan mampukan. Dan itu kebaikan saya juga. Dan taat melakukannya. Lalu hidup juga untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita hidup, kita gak pikir ini semua tentang kita. Kita berharap dengan cara orang melihat kita hidup, mereka akhirnya bukan lalu mengagumi kita, jadikan kita teladan. Enggak, mereka datang kepada Tuhan jadinya. Itu hidup memuliakan Tuhan. Yang sedih banyak orang hidup akhirnya bikin jadi batu sandungan. Orang Kristen kok kayak gitu. Ya, katanya orang percaya kok kayak gitu. Ya, kalau di gereja ngomongnya baik, begitu di kantor kok ya mengumpat orang seenaknya banget, mentang-mentang dia bos misalkan. Nah kita, apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Atau kita hidup memuliakan Tuhan, kita menunjukkan kerendahan hati itu bahwa Tuhan engkau segalanya, engkau yang utama, bukan diriku. Bukan hidupku, bukan mimpiku, bukan apapun, hanya engkau yang utama. Nah yang kedua itu mencintai kesetiaan. Nah kesetiaan di sini dalam bahasa Alkitab itu bukan setia seperti, biarpun ada kaitannya tapi bukan setia gini. Saya tetap aja bersama dengan engkau apa yang terjadi. Kalau bilang oh, setia ya. Kesetiaan ini diartikan belas kasihan. Ya, makanya kalau bilang Tuhan yang penuh dengan kasih setia, itu aja Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah apa artinya orang yang punya mencintai belas kasihan? Mereka merenungkan Injil senantiasa. Kita selalu ngomong tentang Injil. Orang bilangnya, wah CLCC si paling gospel, apa juga gospel. Bukan karena kita pengen ikut tren atau kita pikir ini kayak trademark kita. Enggak, karena kita menyadari Injil, berita tentang kasih karunia itu perlu kita renungkan setiap hari. Kalau kita bisa lupa. Ya kita mudah lupa, kita mikir oh gara-gara perbuatan baik saya Tuhan memberkati saya. Bukan, Tuhan memberkati kamu gak layak, tapi Tuhan tetap memberkati kamu, itu kasih karunia gitu. Ya, itu kita perlu renungkan terus, makanya kita merayakan Paskah pun, Paskah itu adalah boleh dibilang puncaknya berita Injil tentang kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita ingat itu, Tuhan Yesus berdarah-darah buat kita, manusia yang gak layak, supaya kita selamat. Itu yang kita perlu ingat selalu. Nah kedua, kalau kita menghargai kasih karunia dalam Tuhan, kita menghargai anugerah dengan hidup kudus. Jadi mengajarkan tentang gospel, tentang kasih karunia. Bukan berarti bilang sama Bapak Ibu Saudara, berdosa aja Tuhan tak mencintai kamu apa adanya. Bukan itu. Justru makin saudara mengerti bahwa saudara dikasihi Tuhan demikian rupa dan saudara mau mengasihi Tuhan dengan seluruh kemampuan hidup saudara. Maka kita menjaga hidup kita tetap benar dan kudus. Bukan karena takut kena kutuk gitu. Tapi karena kita memang ada unsur segan dan gak enak dan gak mau menyakiti perasaan Tuhan. Ini ada satu pembicaraan dan ini mungkin kalau saudara bingung gimana sih takut akan Tuhan itu. Ini sedikit analogi atau perumpamannya deh. Dulu saya pernah dengar cerita tentang seorang jemaat yang lagi ngobrol sama semobil dengan bapak mertuanya. Jadi mereka ini mertua menantu lagi satu mobil. Mereka lagi membahas cerita tentang rumah tangga seseorang yang hancur karena si suami itu berselingkuh. Jadi mereka istilahnya ngegibah dan saya lagi mendengarkan gibahan mereka gitu istilahnya. Ini gibah-gibah namanya gitu ya. Dan saya dengerin dan dia cerita ini bilang dia ngomong iya bapak mertuanya bahkan belum percaya Tuhan. Ya, dia bukan orang yang berarti orang gereja, enggak, belum Kristen setahu saya waktu itu. Mereka lagi ngobrol lalu si bapak mertua ini ngomong sama teman saya ini bilang gini. Emang susah kalau suami udah gak ada takut sama istri, dia ngomong gitu. Ya. Nah, ya, para istri amin gitu dalam hati itu.
Ya, gini, bapak-bapak, begini. Iya, saya menangkap maksudnya. Biarpun saya juga termasuk anggota Persatuan Suami-Suami Takut Istri. Iya, kita punya prinsip kan Bapak Ibu ya, teman-teman di sini bahwa kalau mau beli barang-barang itu harus SNI katanya gitu ya, sudah nanya istri, gitu kan ya. Lalu harus ISO ya, istri sudah oke gitu kan ya. Iya gitu kan ya, tahu lah gitu ya. Biarpun banyak bapak-bapak di sini punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, udah beli aja dulu lah, nggak usah minta izin apaan. Teman saya dulu bilang, masa mau beli PS5 minta izin istri? Tanya, saya bilang, oh enggak, oh iya saya harus minta izin istri saya kalau mau beli itu gitu. Ya, ada rasa segan gini. Ketika saya lagi memikirkan sesuatu, misalkan kita mau beli barang, ya, saya mikirin, ini duit gue yang kerja, uang gue, boleh dong gue beli hobi gue. Saya bisa aja begitu, tapi saya tanya istri saya, ngomong dulu aku mau beli ini. Nah istri saya sudah tahu kelemahan saya. Dia akan bilang gini, boleh. Tapi kok perlu tahu, kondisi keuangan kita seperti ini. Tapi ada kok duitnya, boleh dia bilang gitu. Yang dia tahu saya akan langsung mengurungkan niat saya gitu kan ya. Iya gitu. Saya korban manipulasi Bapak Ibu. Tapi gini, maksud saya kalau kita tahu kita sayang sama orang, kita peduli sama dia, lalu kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang kita tahu itu bakal bikin dia marah atau dia kesel atau bikin dia khawatir, bikin dia takut. Kita akan mengurungkan niat kita kenapa? Karena kita takut sama dia, ya oke ada benarnya gitu. Karena takut menyakiti dia, takut bikin dia susah. Nah, waktu kita juga menyadari betapa kita dicintai sama Tuhan begitu rupa. Luar biasa banget. Bahkan ketika saat kita lagi buruk-buruknya dan gak layak dicintai sama sekali. Dia tetap mencintai kita, mengasihi kita, memberkati kita. Waktu kita mau bikin dosa, waktu kita mau menyerah pada kesenangan, keenakan 5 menit, 10 menit. Hanya untuk memuaskan nafsu kita. Kita akan mikir. Masakan aku tukar hubunganku dengan Tuhan yang begitu baik ini. Cuma demi kesenangan yang harganya mungkin sebut mau berapa miliar sekalipun. Masakan aku mau tukar untuk itu. Sementara dia berdarah-darah di kayu salib berikan nyawanya untuk saya. Ya. Nah orang yang mencintai kesetiaan, mengerti itu dan mereka hidup kudus dan kekudusan hidup mereka itu menguntungkan banyak orang. Para suami-suami, para bapak-bapak, saya mau bilang gini, kekudusan kita menjaga hubungan kita dari ketidaksetiaan, dari menjauhkan dari perselingkuhan, itu memberkati sampai keturunan kita selanjutnya. Berkatnya bukan cuma di kita, ke semua orang. Ada penelitian bilang perselingkuhan ternyata merugikan negara. Bener loh? Iya. Berapa banyak biaya untuk keluar biaya lebih banyak cuma untuk urus perceraian. Berujung pada anak-anak yang fatherless lalu bikin kriminal. Serius, kekudusan hidup kita itu bukan untuk kita Bapak Ibu sebenarnya. Banyaknya bukan untuk kita juga. Kekudusan hidup kita itu bisa dinikmati sama kota Bandung. Kota Bandung, Indonesia itu bisa. Jangan kira kudus cuma buat diri sendiri, bukan. Ada dampak besar yang kita berikan bukan cuma di saat generasi ini, tapi sampai generasi selanjutnya. Dan juga mengasihi dan bermurah hati. Orang yang mencintai kesetiaan itu mengasihi dan mau bermurah hati. Kenapa? Karena dia terima itu dari Tuhan gitu. Dan dia pasti mau menyalurkannya. Terakhir yaitu mereka berlaku adil. Berlaku adil ini bukan gini, kakak dapat 10, adik dapat 10. Gak gitu juga. Justice dalam konteks Alkitab bicara apa? Kamu memperjuangkan kebenaran. Kamu mengusahakan kesejahteraan dan perbaikan. Ya, orang Kristen, orang benar yang dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Gemes gak lihat sesuatu yang ngaco gitu. Dan waktu itu ngaco gak bener. Mau gak kita repot dikit lah perbaikin gitu. Nah itu gak usah, saya gak minta kita perbaiki masalah sampah kota Bandung. Kalau Bapak Ibu bisa libatkan. Menyortir, kasih ke bank sampah, do it. Tapi kalau bilang aku ibu rumah tangga apa yang bisa aku lakukan? Ibu-ibu kalau rumah berantakan diperbaiki enggak? Wah itu mah setiap hari. Iya benar. You are doing God's work. Iya loh, bebersih itu mengerjakan kita dari yang kacau jadi teratur. Ya. Yang tadinya rusak jadi bagus lagi, bisa berfungsi lagi. Itu perbaikan. Membela dan memperjuangkan orang lemah. Kita nggak cuma ngomong dan itu termasuk orang-orang miskin, anak jalanan, yatim piatu, orang-orang jompo, itu semua perlu dibela. Juga orang-orang apa? Orang-orang yang kayak Cisela
alami saya kasih satu profil, perantauan, hidup sendirian, patah hati di kamar kos. Jangan anggap remeh patah hati Bapak Ibu. Itu rasanya, itu satu derita yang sakit yang lumayan besar tuh patah hati. Ya, ditinggalkan orang yang dicintai, ditinggalkan hewan peliharaan, ya mungkin di sini ada yang gitu ya, ditinggal hewan peliharaan langsung kayak menderita yang minta ampun. Nah kadang-kadang orang seperti itu gak punya teman cerita. Kenapa mereka pilih obat? Mereka pilih lari ke pola makan yang salah. Karena mereka gak punya teman untuk cerita. Dan ketika ada satu orang di DM ngerespon. Mereka mungkin udah DM 10 orang, gak ada yang ngerespon. Ada satu orang yang bilang, emang kamu kenapa? Beberapa di antara kita hari ini bisa angkat telepon dan tanya sama orang ini, saya keinget sama kamu kenapa? Ada orang-orang di dalam ruangan ini yang pengen banget ada yang nanya sama dia, kamu kenapa? Gitu. Karena kita udah sibuk, kita kebawa sama arus zaman, kita lihat muka-muka orang lewat. Mohon maaf, kalau ada yang meninggal baru kita tanya, yang mana orangnya gitu kan. Padahal kenal, itu duduk di dekat situ tuh. Tiap minggu saya ketemu sama dia. Iya. Makanya tadi kalau omongan Cisela, omongan Koandi juga. Kita gak tahu orang ini kita ketemu lagi kapan. So kalau kita punya waktu barang 30 detik untuk ngobrol tanya. Kenapa enggak? Itu orang-orang yang lemah mungkin. Saat lagi butuh disupport. Dan memberdayakan dan transformasi. Kobuhe satu anggota jemaat ini mungkin ya suka khotbah kalau Bapak Saudara ingat. Itu suka ngelatih pegawainya sendiri. Masalah kepemimpinan, manajemen. Dia memberdayakan orang sebisa dia karena dia punya akses, dia punya berkat, dia bisa belajar, dia share ke orang-orang. Saya kenal juga ada seorang namanya Kotedi, setahu saya sedikit di KBP ya, jemaat KBP. Itu juga nge-share tentang manajemen keuangan, nolongin orang-orang yang kebelit utang 10 pinjol. Ditolongin, bukan tolongin dibayarin ya Bapak Ibu. Ya, maaf ya Kotedi, moga-moga gak salah tangkap orang-orang itu. Tapi diajarin keuangan, ayo beresin, tapi mesti jujur, mesti mau terbuka tentang keuangannya, belak-belakan. Ngaku pengeluarannya diapain, nolongin, diberdayakan. Dan hopefully, dan saya yakin, kalau kita semua seandainya seluruh orang Kristen di Indonesia atau di kota Bandung ini, mau nangkep ini, dan saya tahu ini gak gampang, kita bisa mentransformasi sesuatu. Kita bisa mengubah sesuatu. Minimal di keluarga kita ada perubahan terjadi. Tapi ini panggilan, ayo orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan sama Tuhan, bangkit. Rise up to the call. Ya, dengar panggilan Tuhan. Ya. Nah, Dallas Willard bilang seperti ini. Anugerah bertentangan dengan mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Tetapi tidak terhadap mengupayakan sesuatu. Kita mengerjakan ini bukan karena kita pengen diberkati lebih banyak. Walaupun saya berdoa kalau Bapak Ibu mengerjakannya, Tuhan buka salurannya lebih besar lagi supaya saudara bisa memperbesar lagi kapasitas saudara. Tapi ini bukan upaya untuk dapat berkat. Bukan memberi untuk pancing berkat. Mengasihi buat pancing berkat. Bukan. Itu bertentangan sama anugerah. Tapi ini bicara apa? Bahwa kalau saudara punya anugerah. Mengupayakan sesuatu. Sekecil apapun. Itu mungkin sekali. Ya. Satu jemaat di sini, Ko Sandy pernah ngomong gini sama saya. Kalau lu jadi sekrup sekalipun. Kerjaan lu cuma jadi sekrup di sebuah mobil yang rumit. Besar sekali. Jadi sekrup yang benar. Kayak gitu. Dan saya pikir iya, saya mungkin, saudara mungkin, kita mungkin bukan orang terhebat pengeparuh besar. Kita bukan mesin, kita bukan ban, kita cuma mungkin sekrup. Tapi jadi sekrup, yuk jadi sekrup yang benar. Sekecil apapun itu kita kerjakan dengan benar. Kita upayakan apa yang Tuhan kasih di tangan kita. Ya, selama kasih dan berkat Tuhan itu masih mengalir, adalah tanggung jawab kita, panggilan kita untuk bagikan itu kepada orang-orang. Kalau itu udah selesai, baru kita selesai. So Tuhan, kalau Engkau masih memberkati aku masih dikasihi setiap saat. Aku mau teruskan itu kepada orang sebanyak mungkin aku bisa. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari Amy Sherman saya kutip lagi, dia bilang gini. Gereja, kita. Ya, bukan bicara merek, semua orang percaya. Seharusnya menjadi suatu kumpulan dari para sadikim. Sadikim itu istilah majemuknya, jamaknya untuk orang-orang sadik. Orang-orang yang memiliki kesalehan pribadi yang mendalam dan gairah yang intens bagi kerajaan Allah. Gereja adalah persekutuan dari mereka yang berkomitmen untuk mengelola kemakmuran mereka bagi kebaikan bersama. Dari orang-orang yang berpikir kreatif dan strategis tentang cara menggunakan talenta mereka untuk meningkatkan dicicipinya
kerajaan Allah. Kalau ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa tempat ini, ya saudara dipanggil bukan cuma untuk jadi orang yang kreatif, pintar, untuk karir. Enggak, kita pun dipanggil untuk punya kreatif dan strategi kita apa? Untuk jadi berdampak bagi dunia ini. Bapak ibu saudara yang punya pekerjaan, di pekerjaan kita bisa lakukan ini. Bahkan tadi ibu rumah tangga, biasanya katanya ibu rumah tangga suka kalau khotbah bahas pekerjaan semuanya pada ngerasa aduh bukan buat saya cuma ibu rumah tangga. Ya, enggak, ya banyak ibu rumah tangga kalau itu punya pengaruh besar buat keluarganya. Gak cuma berdoa tapi memberikan pengaruh buat anak-anaknya. Jadi ayo tidak ada yang terlewatkan. Yang udah para kakek nenek, opa oma di sini. Salah satu anugerah besar bagi seorang anak kecil adalah punya opa oma yang takut akan Tuhan. Kalau orang tuanya ngasih aturan, tolong opa oma jangan dilanggar aturannya. Ya, kalau opa oma datang semua peraturan jadi gak berlakukan, ya biar kesian masih kecil. Enggak, tolong diajar juga disiplin anak-anak ini. Ya, kenapa? Supaya mereka tahu tentang kerja keras, jangan mentalnya lemah, mereka kuat dan mereka kenal Tuhan. Gitu ya. Ini semua bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ini semua bisa. Nah, kasih dan kebenaran dalam Kristus dari semula memang tidak untuk dinikmati seorang diri. Tapi dirasakan oleh banyak orang agar mereka mencicipi kerajaan surga dan berlari pada rajanya. Itu end game kita, itu akhir yang kita pengen capai. Pada waktu kita dengan apa yang bisa kita lakukan, orang jadi bisa dapat just a little bit taste of the kingdom of heaven. Waktu mereka merasakan itu, mereka bilang, aku mau itu. Aku mau itu. Dan mereka bukan lari sama kita. Kita bilang apa? Lari sama raja kita. Kenapa kamu kok begitu sabar? Kenapa kamu begitu baik sama pegawai kamu gak kayak bos-bos yang lain? Kenapa kamu tuh kok mau prestasi kamu diaku sama orang lalu kamu gak marah, kamu gak dendam. Tapi kamu tetap mengerjakan yang terbaik. Kenapa? Karena saya sedang melayani raja yang kasih teladan itu di kayu salib. Yang mau berkorban buat saya. Sehingga mereka akhirnya bukan lari sama orang Kristen sebenarnya. Tapi lari kepada raja yang punya kerajaan itu. Itu yang kita rindukan, yang kita bagikan sepanjang 1 bulan ini. So it's not about blessing actually. It's about being a blessed life. Kamu punya hidup yang berkat, kamu jadi berkat buat orang lain. Nah kalau gitu saya akan kirim Bapak Ibu Saudara pulang dengan pertanyaan ini. Apa yang saya bisa lakukan hari ini? Moga-moga gak kayak Christian yang khotbahin ya. Besok, besok lah saya kerjain gak hari ini. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Agar orang lain dapat merasakan kasih dan kebenaran dari kerajaan surga. Itulah hidup yang jadi berkat buat orang lain. Dia begitu besar, tapi begitu simple di saat yang sama. Nah, mari kita renungkan ini. So, tadi waktu tim pujian menyanyikan lagu Hosana. Bapak Ibu share dikit. Hosana itu artinya selamatkan saya dalam bahasa Ibrani. Jadi waktu orang-orang Israel, orang Yahudi lihat Yesus jalan. Dan mungkin gak kebenarannya. Mungkin kayak ke dalam minggu itu waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dia akan disalib bentar lagi. Dia naik keledai dan seingat saya anak sekolah minggu lagi bahas itu. Anak saya dapat craftnya Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Orang tahu daun palem di jalan, baju-baju. Mereka lambai-lambaikan. Mereka bilang apa? Hosana bagi anak Daud. Apa? Tolong kami. Kenapa? Karena mereka terjajah. Mereka menderita. Mereka berteriak sama rajanya. Selamatkan kami. Nah, waktu kita, as a whole, sebagai kesatuan, gereja Tuhan, orang benar, semua orang benar yang dibenarkan Tuhan. Waktu kita bangkit sebagai generasi, waktu menurut lagu itu bilang apa? Kita lihat apa yang kita gak lihat selama ini. Tuhan bukakan. Tuhan lihat sekeliling kamu. Ini kamu lewat terus, sekarang kamu lihat. Ini bukan tentang dunia roh Bapak Ibu, enggak ya. Bukan tentang itu sebenarnya. Saya pikir yakin lebih apa? Supaya kamu dibuka matanya lihat. Ini orang-orang yang saya suka abaikan setiap hari. Saya mau, apa yang bisa saya lakukan buat mereka. Ini masalah yang ada setiap hari. Gak ada yang mau mikirin. Saya mau mikirin. Saya mau mikirin. Dan hati kita dipatahkan, dihancurkan. Kenapa? Seperti apa yang Tuhan juga sedih lihat, kita pun ikut sedih merasakannya. Maukah kita seperti itu? Sehingga akhirnya waktu kita share ini, orang-orang yang gak kenal Tuhan itu bisa teriak sama raja kita. Selamatkan saya Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya butuh Engkau. Supaya orang-orang memuliakan raja kita.
Mari sambil renungkan, pikirkan, doakan. Malah gedor hati kita sendiri. Tuhan, aku kok keras banget ya, kok aku dingin banget ya. Tapi ini benar, tolong aku Tuhan, aku mesti gimana? Saudara berdoa, bergumul di tempat masing-masing. Sambil kita nyanyikan pujian, sambil kita menyembah Tuhan. Ya. Mari. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean. Heal my heart. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break our heart, Lord. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hancurkan hati kami Tuhan dengan apa yang menghancurkan hatimu. Ampuni kami suka serakah, suka mikir kalau kami diberkati, itu untuk semuanya kami nikmati. Betul Tuhan, berkat-Mu untuk kami nikmati. Tapi Engkau tidak pernah memaksudkannya cuma untuk kami nikmati sendiri. Ajar kami Tuhan untuk berbagi, sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan mau melibatkan kami jadi salurannya. Tuhan tolong kami lihat waktu, kesehatan, uang, peluang, kenalan, semuanya yang Tuhan berikan sama kami, itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, buka mata kami, ubah hati kami yang mungkin dingin, keras, mungkin ketakutan karena trauma, mungkin karena pernah dilukai, pernah dikecewakan, pernah dimanfaatkan. Tuhan Engkau yang pulihkan. Dan biarlah dengan pemulihan itu kami Tuhan mau mencoba lagi, mau melakukan lagi. Karena kami mengasihi Engkau. Dia biarlah hati kami juga semakin mengasihi. Lingkungan kami, orang-orang di kantor, di sekolah, di pekerjaan, di rumah, keluarga besar. Termasuk juga pemerintahan bangsa negara kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih buat semua berkat yang Kau berikan. Sepanjang bulan ini kami belajar bahwa kami diberkati jadi berkat. Dan terima kasih juga Tuhan sudah mengajar kami, memberikan kami begitu banyak. Tolong kami bisa mengerti dan bisa melakukannya. Roh Kudus mampukan kami.
Dan saat ini Tuhan sebentar kami juga mau memberkati buat pekerjaan Tuhan di CLCC. Tuhan pakai apa yang kami berikan ini, uang yang kami berikan untuk bisa dipakai untuk menolong orang-orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk menolong supaya peribadatan bisa berjalan dengan lancar. Bisa menolong para pelayan Tuhan, mencukupi kebutuhan mereka sembari mereka melayani jemaat. Dan juga bisa dipakai untuk memberitakan Injil pada mereka yang belum kenal Tuhan. Pakai Tuhan sepenuh-penuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita karena kami percaya seperti Tuhan sudah pelihara kami di hari-hari yang telah lewat. Tuhan akan terus pelihara kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita semuanya untuk kemuliaan nama-Mu karena Engkau telah memberkati kami dengan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi.